Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Pada pertengahan November, hujan deras mengguyur Middle Earth. Celah Sungai Luo telah ditambal dengan batu, dan reruntuhan Guhuang tertutup debu dan pasir yang mengendap, tak lagi memancarkan energi spiritual. Jisuan sedang mengatur para biksu di gedung untuk memperbaiki menara ilahi. Di bawah serangan Yuan Jun dan Santo Pedang, lapisan sejarah menara lukisan ilahi telah terkikis oleh konflik, sehingga sulit diperbaiki. Banyak peninggalan sejarah ditakdirkan untuk lenyap dari panggung sejarah selamanya. Lereng gunung lepas yang tersisa di dekatnya membentuk tanah longsor di tengah hujan deras. Ning Changjiu dan yang lainnya, menuruni lereng dengan pedang mereka, tampak seperti menunggangi naga lumpur. Sungai Luo meluap di tengah hujan deras, air yang biasanya jernih membengkak dengan lumpur dan pasir, keruh dan berputar-putar saat mengalir deras menuju laut utara. Cao Xiaoli berhenti di tepi sungai, menatap tepian yang telah lama sepi, alisnya yang lembut berkerut dan mengendur, seolah mencari jejak masa lalu. Siming menatap gadis itu, matanya melirik ke sana kemari, dan bertanya, apakah kau ingat tempat ini? Cao Xiaoli menggeleng pelan, berkata, tidak terlalu jelas. Siming menggenggam tangan gadis itu yang terkepal, mengendurkannya sedikit, lalu tersenyum. Ketika kau meninggalkan rumah di usia muda dan kembali sebagai orang tua, keadaan dan orang-orang seringkali sangat berbeda. Sama seperti terakhir kali Bai Zhang membawaku kembali ke kerajaan Xuanfu, aku tidak merasakan keakraban yang sama seperti sebelumnya. Aku bahkan bertanya-tanya apakah keindahan kerajaan Gaozuo hanyalah ilusi, yang dihiasi oleh kenangan 700 tahun. Ucapan Siming membangkitkan kembali perbuatan jahat Bai Zhang. Saat itu, Bai Zhang sedang berada di tepi sungai, mencakar air yang naik dengan cakarnya, berkonsentrasi berlatih memancing. Siming muncul di belakangnya dan menendangnya ke dalam air. Bai Zhang mengeong, bulunya berdiri tegak, dan ia melompat ke dalam air. Ia bergegas kembali ke tepi sungai dengan panik, tidak berani menyerang Siming. Ia hanya bersembunyi diam-diam di samping Ye Changong. Cao Xiaoli menyaksikan adegan ini, tersenyum lembut, dan berbisik, saudari Sueci benar-benar. Benarkah? Kau benar-benar suka menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan. Yah, Xiaoli juga sangat bijaksana. Bai Zhang mendengarkan percakapan munafik mereka dan diam-diam menutup telinganya yang bulat. Ia menatap Ye Changong yang berdiri di sampingnya. Ia berdiri di samping kaki Ye Changong. Betis gadis itu sangat ramping, tetapi tidak bertulang, hanya dengan keindahan yang lembut. Ye Changong menatap sungai, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Setelah Cao Xiaoli dan Siming mendekat, Ye Changong menurunkan pandangannya dan tiba-tiba berkata, ketika Luo Shen mengatakan sesuatu ketika dia berpisah dengan kita. Ekspresi Cao Xiaoli sedikit berubah, dan ia segera berkata, kata-kata Luo Shen bukan urusan Xiaoli. Ye Changong tersenyum tipis dan berkata, tidak buruk. Dia hanya mengatakan bahwa Lohe selalu di sini, dan selama kau datang, dia akan selalu ada di sana. Kali ini Cao Xiaoli yang kehilangan akal sehatnya. Ye Changong tersenyum dan berkata, merasa terharu saat mengunjungi kembali tempat lama memang tak terelakkan. Jangan dimasukkan ke hati. Siming menatap pipi Ye Changong dan berkata, Guru, apakah Anda masih berlatih tersenyum? Ye Changong sedikit tertegun dan berkata, apakah Ning Changjiu sudah memberitahumu? Siming juga sedikit tertegun, tidak, sebenarnya semua orang bisa merasakan bahwa guru sedang berusaha keras untuk mengekspresikan dirinya. Benarkah? Ye Changong mengulurkan tangannya dan menyentuh pipinya. Ia sedikit mengerucutkan bibirnya, mengangkatnya, lalu kembali normal. Akhirnya, Ye Changong menggelengkan kepalanya pelan, bertanya-tanya apakah ia merasa kehilangan. Cao Xiaoli melirik Siming dan menggerutu pelan, sebaiknya kita rahasiakan saja ini. Kenapa harus diceritakan kepada orang lain? Siming menjawab dengan percaya diri, guru sangat murah hati. Tentu saja, beliau tidak akan keberatan. Tidak seperti Anda, Xiaoli. Ye Changong melirik Lu Jiajia dan berkata lembut, Jiajia, kemarilah. Lu Jiajia, yang sedang berbicara dengan Ning Changjiu, mendekat dengan ekspresi terkejut, Guru, ada apa? Ye Changong berkata, Jiajia, mulai sekarang, kau akan menjadi kakak senior yang tak tergoyahkan di generasi ini. Siming membeku di tempatnya. Melihat gadis yang tenang dan cantik itu, ia merasakan dorongan untuk mengkhianati guru dan leluhurnya untuk pertama kalinya. Namun, karena rembulan telah muncul kembali, ia tidak berani bertindak gegabah. Ia hanya bisa menyaksikan Lu Jiajia memberinya senyum provokatif. Cao Xiaoli juga terkekeh. Apa yang kau tertawakan, Xiaoli? Siming, seorang pengganggu yang bejat, menyipitkan mata dan menatap Cao Xiaoli. Hei, Xiaoli, kau tidak tertawa, kata Cao Xiaoli, berlari ke sisi Ning Changjiu untuk berlindung. Rambut Siming yang panjang dan berwarna terang berkibar tertiup angin sungai Luo. Ia menghela napas, melihat sekeliling, perlahan menarik pandangannya,
berjalan ke Ning Changjiu, dan bertanya, bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Tianji atau kerajaan Yuanjun dulu? Ning Changjiu berkata dengan tegas, kerajaan Tianji. Ia menjelaskan, jika Yuanjun tidak berbohong, maka hubungannya dengan negeri ini sangat erat. Jika kita ingin membunuhnya, aku khawatir dampaknya terhadap dunia akan tak terkira. Lagi pula, ia adalah salah satu dari 6 dewa awal, dan ia pasti tahu banyak rahasia yang tidak kita ketahui. Siming mengangguk dan berkata, yah, hanya saja lokasi kerajaan Yuanjun belum jelas. Ning Changjiu berkata, sekarang kerajaan ilahi tidak lagi tersembunyi. Menemukan mereka hanya masalah waktu. Sebelum itu, mungkin kita bisa pergi ke peringkat surgawi dan bertemu Siming menatapnya dan bertanya, setelah bertemu haruskah kita pergi ke kerajaan barat? Ning Changjiu berkata, sudah waktunya. Intuisiku memberitahu apa yang bisa kudapatkan di sana. Mata dingin Siming menyipit saat ia berkata dengan tenang, tunangan. Ning Changjiu tersenyum, bukankah kulihat kalian berdua rukun di kota awan kesepian? Siming menggertakkan giginya. Kau masih berani membahas ini? Ning Changjiu berkata, yah, bukankah kau masih akan meminta Xianger menggunakan api Phoenix untuk membakar warna rambutnya? Kurasa ini cukup penting. Lumayan, kata Siming acuh tak acuh. Ning Changjiu berkata, lumayan, kan? Salib-salib kerajaan 10 mata dihapus semua karena kau tidak menyukainya. Jangan bahas ini, Siming mengepalkan tinjunya. Kedua pria itu terlibat dalam perdebatan diam-diam. Di tepi sungai Luo, Ye Changong sudah berpamitan kepada semua orang. Setelah 1000 layar berlalu, ingatlah untuk melihat ke belakang. Ye Changong melirik Ning Changjiu. Ning Changjiu membungkuk kepada gurunya dengan sopan santun kuil, berjanji, aku pasti akan kembali. Ye Changgong bersenandung lembut. Seperti kisah Chang'e yang naik ke bulan, sosok Ye Changgong perlahan melayang, seolah menghilang ke dalam kehampaan, dan dalam sekejap mata, ia menghilang. Bai Zhang menghilang bersamanya. Daun-daun yang patah berhamburan di langit kelabu. Ning Changjiu dan yang lainnya berjalan menyusuri sungai Luo beberapa saat lagi, memulihkan kekuatan dan energi spiritual mereka. Di situs kuno suku Luoshen ini, Ning Changjiu melihat patung Luoshen yang roboh akibat melemahnya urat tanah. Ia menegakkannya, membersihkan lumpur dan air dengan kekuatan spiritualnya, dan tanpa sadar membandingkannya dengan Cao Xiaoli. Cao Xiaoli merasa sedikit tidak nyaman dengan tatapannya. Gadis itu mengalihkan pandangannya, kembali ke sungai Luo, sambil berkata, aku selalu merasa terhubung dengannya. Ning Changjiu berkata, teknik yang diajarkan guru kepadamu adalah Luo Shenfu. Xiaoli, kau bisa mencoba mengendalikan sungai Luo dan mendapatkan kembali status keilahianmu. Setelah reinkarnasi kakak ketiga, kekuatan wilayah Jianghai telah kehilangan seorang guru. Kau bisa menggunakan sungai Luo sebagai titik awal dan berharap menjadi rekan penguasa wilayah Jianghai berikutnya. Cao Xiaoli telah mengantisipasi hal ini, namun emosinya masih sedikit terombang-ambing mengikuti arus sungai. Baiklah, Tuan, bawa kedua saudari itu dan pergilah untuk membunuh Tianji. Aku akan tinggal di sini sebentar, mencoba membangun koneksi dengan sungai Luo dan menunggu kedatanganmu, kata Cao Xiaoli dengan sungguh-sungguh. Lu Jiajia bertanya dengan cemas, bisakah Xiaoli benar-benar melakukan ini sendirian? Cao Xiaoli mengamati mereka dan berkata, waktu semakin mendesak, dan semua orang hampir pulih napasnya. Kita tidak boleh menunda sedetik pun. Lagi pula, jika aku bahkan tidak bisa mengendalikan sungai Luo, bagaimana mungkin aku bisa menaklukkan sungai dan lautan dan benar-benar berjalan bersamamu? Ning Changjiu menatap gadis bergaun putih yang tampak serius itu dan mengangguk, aku percaya pada Xiaoli, tetapi jika terjadi sesuatu yang tak terduga, jangan dipaksakan. Cao Xiaoli mengangguk penuh semangat. Ning Changjiu berhenti, dan gagak emas terbang keluar. Lu Jiajia dan Siming bertukar pandang sebelum menukik bersama dan naik ke singgasana masing-masing. Aula porselen salju dan aula master pedang bersinar terang, dan keduanya juga terhubung dengan jiwa Ning Changjiu. Cixian adalah kerajaan dewa kuda surgawi. Bahkan dengan pengaruh Qitian, kita harus berhati-hati, Lu Jiajia memperingatkan. Yah, ketiga kuda dewa itu cukup tangguh. Siming teringat adegan kuda dewa perunggu melawan Bai Zhang di sungai Luo. Ning Changjiu memanggil pedang perak ramping itu. Cahaya pedang menembus langit, langsung menuju kerajaan dewa garis merah. Sosok Ning Changjiu lenyap dari pandangan, suaranya menggemakan kekhawatiran Lu Jiajia dan Siming. Namun ia tahu bahwa ketika Pangeran Kegelapan masih hidup, Tianji menunggangi 3 kuda dewa. Kini setelah otoritas kerajaan dewa lenyap, para dewa hanya menunggangi keledai. Kerajaan Barat, 3000 dunia. Zhao Xianger menunjuk cermin air pecah dan mengalihkan pandangannya dari kejauhan. Belum lama ini, kakak senior dan kakak senior kedua yang tak sedap dipandang itu mengucapkan selamat tinggal. Kuil Tao, yang diselimuti cahaya bulan yang terang, dibuka kembali. Tatanan dunia sedang dibangun kembali secara halus. Umat manusia perlahan-lahan mendapatkan kembali kendali atas dunia, dan semuanya berjalan sesuai rencana.
Zhao Xianger duduk di antara awan-awan putih, cahaya bak mimpi melayang di antara segudang dunia. Ia mengayunkan kakinya yang indah, lembut dan lincah, jari-jari kakinya yang kecil bagaikan cahaya bulan. Di balik rok Phoenix-nya yang setengah terbuka, terhampar gaun tidur katun yang lembut di tubuh mungilnya, dilukis dengan coretan-coretan untuk menghilangkan kebosanannya. Jika Si Yu dan Sue Yuan menyaksikan pemandangan ini, mereka pasti akan merasakan semakin jauhnya jarak antara mereka dan para dewa. Sue Yuan bahkan menyesali kerusuhannya di kota kekaisaran Zhao beberapa kali. Ia merasa telah mempermalukan dirinya sendiri. Jika mereka menikah, dan pemuda itu telah mengambil saripati perawan Zhao Xianger, bukan saja ia tak lagi murni dan polos, tetapi bahkan statusnya sebagai dewi pun akan hancur. Apakah ini ujian lain dari ibunya? Setiap kali ia memikirkannya, Sue Yuan akan memusatkan seluruh pikirannya pada Sang Dewi Maha Kuasa. Namun ia tidak tahu bahwa wanita muda itu, yang kakinya menggantung di awan, telah menganggap penguasa kerajaan ilahi Suzaku sebagai musuh yang tangguh. Di tengah pikirannya yang melayang, sekuntum bunga putih melayang dari kejauhan. Zhao Xianger memilin jari-jarinya, dan bunga itu seakan menempel di ujung jarinya oleh angin, lalu jatuh di hadapannya. Ia memilin jari-jarinya dengan lembut, mengamati kelopak-kelopak bunga yang halus, tulisan, "Selamat ulang tahun," di atasnya, dan tersenyum lembut. Bunga ini melayang dari timur, dipetik malam itu oleh Ye Changong dan terbawa angin. "Selamat ulang tahun," gumam Zhao Xianger, menyematkannya di rambut hitam legamnya. Aroma samar tercium seperti air. Zhao Xianger menggenggam payung merah yang terkubur di awan, menghunus pedang payung ramping itu, dan turun lurus menyusuri awan untuk terus berlatih ilmu pedang. Akhir-akhir ini, gadis itu semakin rajin berlatih ilmu pedang. Lagi pula, ketika Ning Changjiu datang ke 3000 dunia kerajaan barat nanti, ia harus menghiburnya dengan baik. Di 3000 dunia, api Phoenix menyala, dan cahaya pedang menerangi dunia dengan terang. Setelah dunia terbebas dari kendali Pangeran Kegelapan, hukum juga berubah secara halus. Alam Ning Changjiu tidak berubah secara signifikan, tetapi kecepatan pedangnya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Dunia lama dan dunia baru tampak dipisahkan oleh lapisan lumpur yang tak terlihat. Dulu mereka berenang di lumpur. Kini setelah lumpur surut, orang-orang menyadari betapa jernihnya dunia ini. Mereka telah hidup di dunia berlumpur ini sejak lahir dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Mereka hanya berpikir bahwa dunia memang seharusnya seperti ini. Ye Changong adalah satu-satunya yang selamat dari dunia lama ke dunia baru. Meskipun ia telah memperhatikan beberapa perbedaan kecil di dunia manusia di masa lalu dan menduga bahwa itu terkait dengan Pangeran Kegelapan, ia tidak menyangka bahwa akarnya adalah perubahan aturan dasar dunia. Sudah waktunya untuk memperbaiki dunia ini dan mengembalikannya ke keadaan semula. Sementara orang-orang masih menatap negara garis merah yang tampak seperti keajaiban, pedang perak Ning Changjiu telah menghantamnya. Deru pedang menggema di dinding kerajaan dewa, dan penghalang kerajaan dewa yang dulunya sekokoh besi seketika retak. Dinding kerajaan dewa hancur berkeping-keping, dan energi pedang Ning Changjiu menerjangnya, hampir melesat ke langit. Seluruh kerajaan dewa mendengar suara runtuhnya dinding. Di bawah dinding, makhluk-makhluk yang dipelihara oleh energi spiritual kerajaan dewa mengangkat kepala mereka dan menatap pemuda berpakaian putih yang membawa pedang. Makhluk ini adalah anak kuda, masing-masing merupakan hasil dari energi spiritual yang terkondensasi. Sebagian besar pemikiran mereka merupakan anugerah bawaan dari kerajaan ilahi. Oleh karena itu, dalam persepsi mereka, kerajaan ilahi garis merah adalah dunia yang utuh. Di luar batasnya terbentang alam debu yang kotor, dihuni oleh makhluk-makhluk rendahan yang membutuhkan kekuasaan mereka. Hanya kuda perang yang muncul dari anak kuda ini yang dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi dari kerajaan ilahi garis merah dan mempelajari lebih banyak rahasianya. Pada saat ini, mereka menatap dinding yang hancur. Gagasan mereka yang mengakar tentang kerajaan ilahi pada hakikat mulia, dan kalian adalah roh sejati dunia, terguncang oleh kemunculan pemuda berjubah putih. Mereka menunjukkan ekspresi ketakutan dan kebingungan. Pemuda berjubah putih itu balas menatap mereka. Kerajaan ilahi garis merah tidak terlalu luas, penglihatan Taiyinnya mampu melihat hingga ke ujungnya. Di dalam kerajaan ilahi, banyak anak kuda muncul dari sumur induk mereka, terlahir untuk berlari. Mengikuti perintah kesadaran mereka, mereka tiba di landasan pacu awal dan berlari maju. Menurut aturan kerajaan Tuhan, setiap 100 anak kuda akan disaring melalui perlombaan, dan hanya 3 yang akan dipilih pada akhirnya. Sisanya akan dibunuh, dan energi spiritual mereka akan dibuang kembali ke sumur induk untuk dibentuk kembali. Kuda-kuda muda di kejauhan tak menyadari kerusakan yang menimpa kerajaan dewa dan terus berlari kencang. Ning Changjiu mengabaikan makhluk-makhluk di bawah. Menatapnya, ia menatap ke arah derap langkah kuda-kuda muda itu dan melesat pergi dengan pedangnya. Di jantung kerajaan dewa, Tianji duduk di singgasananya, tak bergerak, seolah membeku.
Di sampingnya, kuda-kuda perang perunggu dan emas berjongkok, sementara kuda dewa perak berlutut di depan pintu bak anjing. Tubuhnya telah rusak parah dalam pertempuran di Nanming, dan kekuatan kerajaan dewa sedang memperbaikinya. Hari ini, pacuan kuda untuk menentukan posisi jenderal dewa dan utusan dewa akan segera dimulai. Tianji selalu bersemangat akan hal ini, menikmati sensasi menyaksikan kuda-kuda berlari di garis antara hidup dan mati, dan ia juga menikmati membantai kuda-kuda yang kalah. Namun kini, ia tetap di singgasana, tak bergerak. Seandainya kuda-kuda perang perunggu dan emas memperhatikan lebih dekat, mereka pasti akan menyadari bahwa penguasa kerajaan dewa yang mulia itu tampak gemetar. Suara gemetar datang dari kejauhan, semakin dekat. Tianji mengangkat tangannya dan memberi perintah kepada kuda perang perak. Kuda dewa perak itu menyeret tubuhnya yang hancur dan pergi tanpa ragu, menerjang maju. Kuda dewa yang pernah menahan Ning Changjiu di Laut Nanming ini bukan lagi lawan Ning Changjiu setelah Ning Changjiu menyempurnakan tubuh suranya dan naik tahta raja. Ia lemah bagaikan domba yang siap disembelih. Teriakan memilukan kuda perang perak itu terdengar. Dengan suara keras, gerbang terakhir kerajaan dewa terbanting terbuka. Mayat kuda dewa perak itulah yang menggedor gerbang tersebut. Darah kuda dewa memercik di dinding, membentuk bercak putih. Tianji, mengenakan mahkota kaisar, duduk di singgasana, pupil matanya terbuka lebar, menatap lurus ke arah pemuda di depannya. Ning Changjiu mendarat dengan ringan di tanah dan meniup darah yang menempel di pedang. Dulu di dunia virtual, aku membunuh proyeksimu. Aku tak pernah menyangka kita akan bertemu lagi di sini, kata Ning Changjiu. Tianji tak pernah membayangkan bahwa orang suci terkutuk itu masih memiliki kekuatan, yang tak hanya mengisolasi pengaruh pangeran kegelapan untuk sementara, tetapi juga menjaga otoritas Qitian di dunia fana. Di dalam kerajaan ilahi, ia seharusnya maha kuasa dan tak terkalahkan, tetapi di bawah Qitian, pengaruh kerajaan ilahi dihapuskan, dan semua roh kembali ke asal-usulnya. Kini, yang duduk di singgasana bukan lagi penguasa kerajaan ilahi garis merah, melainkan seorang jenderal mayat hidup yang lahir dari mayat-mayat perang. Meskipun ia tetap kuat, yang berdiri di hadapannya sungguh seorang dewa, dan ia tak yakin bisa bertahan dari hantaman pedang perak itu. Lama tak berjumpa, Tianji berdiri perlahan dan berkata, kau memang telah melampaui harapanku. Bahkan di posisi ini, kau masih bodoh dan tak kompeten. Aku, sangat marah. Ning Changji berkata, tidak pernah ada dinasti yang bertahan selamanya. Kalian menyerah kepada pangeran kegelapan, menganggap diri kalian sebagai penguasa, dan menganggap orang-orang di dunia sebagai orang-orang yang lebih rendah. Pada saat itu, kalian harus siap dipaku di tahta oleh pedang dunia. Tianji berkata dengan agung, kami mengikuti jalan surga. Kalian juga telah melihat bahwa ketika kerajaan Tuhan beroperasi, segala sesuatunya damai, tetapi setelah kerajaan Tuhan lenyap, bulan tanpa dewa akan dimulai. Ketika kekuatan surgawi dipulihkan, roh-roh jahat dan hantu-hantu ganas akan berkeliaran di dunia fana tanpa hukuman. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya dan berkata, roh-roh jahat dan hantu-hantu ganas bulan tanpa dewa adalah hasil dari pembiakan Gu kalian. Pangeran kegelapan membutuhkan energi spiritual untuk bertahan hidup. Ia memakan para kultivator, jadi ia harus menyingkirkan apapun yang menghalangi latihan mereka. Roh-roh jahat dan hantu-hantu ganas itu telah ditekan selama setahun penuh, saling melahap dalam kegelapan, menjadi berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Di bulan tanpa dewa, mereka membunuh banyak sekali warga sipil, dan para kultivatorlah yang membunuh para iblis dan menyelamatkan mereka, bukan apa yang disebut kerajaan dewa. Tianji menatapnya lama, lalu sang dewa mendesah. Ia mengangkat tangannya. Kuda-kuda dewa emas dan perunggu itu membuka mata mereka dan memelototi Ning Changjiu. Kemudian, kedua kuda dewa itu menjerit kesakitan. Bukan Ning Changjiu yang membunuh mereka, melainkan Tianji. Tianji sendiri yang mencekik leher kedua kuda dewa itu. Aku menyerah, kata Tianji. Ia tidak ingin bawahannya melihatnya menyerah, jadi ia membunuh mereka semua. Ning Changjiu memandangi kedua kuda dewa yang mati itu dan masih menggelengkan kepalanya dengan tegas, aku tidak mau. Tianji berkata dengan suara rendah, kau memang sangat kuat. Aku bahkan percaya kau bisa mengalahkan pangeran kegelapan. Aku memilih pangeran kegelapan di awal, dan sekarang aku ingin memilihmu. Kurasa kau tidak boleh melepaskan setiap sekutu kuat yang potensial. Ning Changjiu berkata dengan tenang, tidak semua orang bisa menjadi teman. Garis merah adalah pusat dunia. Aku ingin membunuhmu di sini untuk mematahkan mitos superioritas kerajaan Tuhan dan meningkatkan moral rakyat. Demikian pula, aku harus membunuh kera bertelinga 6 yang akan bangkit di negeri ayah bulan depan. Itulah penjelasan bagi para santo di langit dan para iblis yang menuju Uranus. Ini tidak bisa dinegosiasikan. Tianji berkata dengan marah, apakah kau harus bertarung sampai mati? Ning Changjiu berhenti bicara omong kosong dengannya. Ia memejamkan mata. Di kerajaan gagak emas, Siming dan Lu Jiajia saling menggenggam pedang. Energi pedang melonjak dari tanah, menggelinding menembus dinding dan merobohkan dinding kuil di kedua sisinya.
Bersamaan dengan itu, langit-langit Caisen berwarna cerah di atas kuil langsung hancur, meledak menjadi kembang api. Energi pedang seputih salju melintasi kerajaan dewa, mengiris mitosnya tentang ketakterlawanan. Tianji juga menghunus pedang nasionalnya dan menyerang Ning Changjiu. Mereka pernah bertarung di Laut Selatan sebelumnya, dan gerakan mereka sudah tak asing lagi. Menghunus pedang nasional, Tianji tetap semegah dewa, tetapi kali ini, sang dewa ditakdirkan untuk dibunuh di pemakaman yang telah bersinar selama ribuan tahun ini. Kerajaan Dewa Garis Merah mulai runtuh. 3 hari kemudian, pada pagi hari, Liu Xiwan kembali ke paviliun pedang bersama rekan-rekan magangnya. Ketika mereka telah berangkat beberapa hari sebelumnya, mereka tak pernah membayangkan kelompok Gu Huang akan berakhir seperti ini. Setelah menerima hadiah terakhir dari Sein Pedang, ke-14 murid paviliun pedang telah memasuki 5 jalan. Liu Xiwan dan Liu Junzuo muncul dari 72 gua bersama-sama, menatap kerajaan ilahi garis merah, dunianya yang berliku-liku dan bergetar, menunggu akhir pertempuran. Kakak senior, mulai sekarang kau harus memanggil orang keji itu, Master Paviliun. Tidakkah kau merasa aneh? Tanya Liu Xiwan penasaran, mengerjap. Pilihan guru untuk mewarisi paviliun pedang kepadanya tampaknya tidak salah bagiku. Lagi pula, itu, Master Paviliun, bukan guru, seperti yang kau lakukan. Mata Liu Xiwan melebar, menggigit bibirnya. Kakak senior, jangan bicara omong kosong. Liu Junzuo menatapnya dengan tenang. Omong kosong apa yang ku bicarakan? Liu Xiwan menjawab, guru atau bukan. Aku tak mau diperintah olehnya. Sementara itu, di kerajaan ilahi garis merah, pertempuran yang ditakdirkan itu akhirnya berakhir pada hari ketiga. Tianji telah menghabiskan semua cara dan kekuatannya, tetapi bahkan pedang negara pun kesulitan untuk mengangkatnya. Ning Changjiu berdiri di depannya, dengan Lu Jiajia dan Siming menguncinya di kedua sisi, dan di belakangnya adalah tembok kerajaan dewa yang hancur. Pedang perak Ning Changjiu menembus tubuh sucinya. Seperti yang diharapkan dari tubuh suci pemberian Pangeran Kegelapan, pedang perak Ning Changjiu gagal membelahnya. Tianji mengangkat kepalanya dan menatapnya, pedangmu terlalu tumpul. Pedang setumpul itu, apa kau pantas memenggal kepalaku? Ning Changjiu menjawab dengan acuh tak acuh. Tatapannya jatuh pada suatu tempat di dunia manusia, lalu ia mengulurkan tangannya dan berkata, Xiwan, kemarilah. Gadis yang sedang berbicara dengan hikmat kepada Liu Junzuo merasa terinspirasi. Tubuhnya tak kuasa menahan diri untuk terbang, berubah menjadi wujud roh, dan terbang ke langit. Liu Junzuo menatapnya dengan senyum tipis, seolah mengejek kata-katanya sebelumnya. Baik, Tuan, jawab Liu Xiwan lemah, menutupi wajahnya. Pedang perak asli langsung berada di tangan Ning Changjiu. Gadis berambut pendek itu melilit tubuhnya, seperti putri duyung yang cantik. Tianji menatap ujung pedang dan akhirnya merasakan keputusasaan yang sesungguhnya. Tianji mengucapkan kutukan terakhir. Kalian adalah keturunan iblis. Suatu hari nanti, kalian akan menjerumuskan diri ke dalam jurang. Ah! Di tengah teriakan, pedang perak itu menancap di lehernya, memenggal kepalanya. Garis merah adalah pita cahaya yang membentang di pusat bintang bulat. Seperti tembok besar yang mengambang, ia membentang tanpa henti dan misterius. Selama beberapa hari terakhir, cahaya garis merah telah berosilasi dengan hebat. Hanya para kultivator paling elit yang tahu bahwa itu adalah kerajaan ilahi legendaris yang tak teramati, yang dulu dikenal sebagai kerajaan tersembunyi. Paviliun pedang dengan cepat menyusun pesan, yang menggambarkan kedatangan matahari gelap di masa depan dan kehancuran umat manusia. Pesan itu juga menyampaikan hasil pertempuran antara orang suci pedang dan orang suci, serta rahasia-rahasia yang terangkat, seperti yang dispekulasikan oleh Istana Yechan. Pesan itu dikirim kepada para pemimpin 8 sekte ilahi utama. Tentu saja, bahkan kata-kata di surat itu tidak benar-benar meyakinkan. Peristiwa yang benar-benar mengejutkan adalah runtuhnya kerajaan ilahi garis merah yang membentang di seluruh dunia. Hari itu akhirnya tiba. Para kultivator yang bimbang akhirnya menyaksikan kehancuran kerajaan. Di dalam kerajaan ilahi garis merah, kepala kuda surgawi jatuh ke tanah, ornamen zamrud dan akik pada mahkota kekaisaran yang megah meredup. Leher yang tak berdarah tetap ada, dan topeng emas di atas kepala yang terpenggal dengan cepat hancur. Ning Changjiu menarik pedangnya dan menyeka darah di atasnya. Topeng itu menghilang, memperlihatkan wujud asli Tianji. Ning Changjiu menatap wajahnya, mengerutkan kening. Wajahnya sama sekali tidak sempurna, melainkan tengkorak yang kering dan jelek. Di bawah mahkota dan topeng emas, terdapat tubuh yang daging dan darahnya telah lama membusuk. Ning Changjiu membakarnya dengan api pedangnya. Kerajaan dewa akan segera runtuh. Ning Changjiu mengumpulkan kuda-kuda perang yang mencapai puncak kerajaan dewa ke dalam kerajaan dewa gagak emas miliknya sendiri, sementara kuda-kuda lainnya hanyalah prototipe energi spiritual. Bahkan kesadaran mereka dipaksakan oleh hukum kerajaan dewa. Mereka bahkan bukan embrio. Setelah kerajaan dewa hancur, mereka akan kembali menjadi energi spiritual dan menyebar ke seluruh dunia.
Siwan benar-benar tajam dan tak tertandingi, puji Ning Changjiu. Jangan bicara omong kosong, Liu Siwan mendengus dingin. Aku pedang bermata dua, hati-hati. Ning Changjiu mengabaikan kata-kata kasarnya. Ia melepaskan tangannya dan melemparkannya dengan lembut, baiklah, kembalilah dan tinggallah bersama kakak perempuanmu. Liu Siwan menggerutu, jangan memerintahku. Ah, tak lama kemudian, pelangi putih itu bersiul pergi. Wanita muda itu muncul di samping Liu Junzuo dalam sekejap mata, seolah-olah ia tak pernah menghilang. Liu Siwan segera berdiri diam, merapikan rambutnya yang sedikit kusut. Rona merah di wajahnya memudar. Ia tidak membalas tatapan kakak perempuannya, berpura-pura tenang. Yah, seperti kata puisi kuno, kenakan pedang dan terbanglah 1000 mil ke udara. Selamat tinggal, aku akan kembali untuk yang kedua. Kakak senior, bukankah pedang terbang 1000 mil milikku cukup mengesankan, memenggal kepala. Liu Junzuo tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Pedang terbang 1000 mil memang keahlian seorang pendekar pedang, tapi adik junior, kenapa sepertinya pedang itu yang terlempar? Liu Siwan menarik jubah hitamnya, tak mampu membantah, jadi ia mendengus protes. Liu Junzuo mengangkat matanya dan menatap langit. Kerajaan ilahi garis merah lenyap dengan jatuhnya dewa ilahi kuda surgawi. Kerajaan itu runtuh dan hancur, inci demi inci, seperti salju yang telah terkumpul selama berabad-abad dan tiba-tiba runtuh, atau seperti air terjun yang mengalir deras setelah mencairkan es dan salju. Entah itu ilusi atau bukan, langit itu sendiri sedikit bergetar, dan mereka yang berdiri di bumi, menyaksikan langit yang runtuh ini, merasakan ketakutan dan kepanikan. Liu Junzuo menatap ke sana. Untuk pertama kalinya sejak gurunya membunuh wujud luarnya dan pergi dengan pedangnya, ia benar-benar merasakan hilangnya keagungan para dewa. Di dunia baru ini, lapisan emas mereka telah terkikis, roboh, dan hancur, kehancuran mereka telah disingkirkan dari jalan umat manusia menuju kebebasan. Itu adalah pemandangan yang disaksikan oleh semua orang. Kerajaan Tuhan yang runtuh tidak menabrak dunia manusia. Itu adalah bayangan yang dilemparkan oleh Pangeran Kegelapan melalui bintang-bintang, dan sekarang, setelah runtuh, ia secara alami kembali ke bentuk ilusinya, menghilang sepenuhnya di udara, hanya menyisakan energi spiritual yang murni dan kaya. Ning Changjiu, berpakaian putih, terbang dengan pedangnya. Meskipun membunuh kuda surgawi membutuhkan usaha, itu berjalan lebih lancar dari yang dibayangkannya. Fondasi kerajaan ilahi telah terguncang hingga ke intinya. Mengapa kerajaan ilahi kita menyimpan begitu banyak kuda? Tanya Siming, mengamati kuda-kuda ilahi yang berkumpul di dasar kerajaan ilahi gagak emas. Ning Changjiu berpendapat, kita tidak boleh melepaskan kekuatan apapun yang menentang kerajaan ilahi. Lu Jiajia mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, kalau kita bunuh satu lalu kumpulkan sisanya, bukankah kerajaan ilahi kita akan dipenuhi hewan? Kau benar-benar dermawan seperti biasa. Mendengar kata, dermawan, Siming teringat sesuatu. Ngomong-ngomong, kenapa Bai Zhang bisa menyerah, tapi Tian Ji tidak? Di kerajaan gagak emas, suara Siming terdengar samar, apa istimewanya Bai Zhang? Ning Changjiu dengan tenang mengubah targetnya, ini keputusan Tuan, apa hubungannya denganku? Lu Jiajia tidak melepaskannya, dan berkata, apakah kau akan membunuh Zuk dan Quan Lin juga? Ning Changjiu berkata, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah membunuh kera bertelinga 6 dari kerajaan ayah. Kita akan bicarakan raja-raja lainnya nanti. Siming mendengus dan berkata, akankah Pangeran Kegelapan benar-benar menerangi kerajaan ilahi dan membiarkan kita membunuh mereka satu per satu? Ning Changjiu berkata, hal terpenting bagi Pangeran Kegelapan sekarang adalah menunda waktu. Ia ingin menghancurkan patung Buddha batu milik orang suci dan kembali memengaruhi dunia. 12 kerajaan dewa hanyalah bonekanya untuk menjaga ketertiban. Mereka telah menjadi pion yang ditinggalkan untuk membantu Pangeran Kegelapan menunda waktu. Hidup dan mati mereka tidak relevan. Siming berkata, setelah Raja yang agung dan perkasa menjadi pion yang ditinggalkan, apakah ini akhir? Ning Changjiu berkata, bergantung pada hal-hal eksternal tidak akan memungkinkan kita untuk bertahan hidup selamanya. Kita harus menjadi dewa bagi diri kita sendiri. Siming memiliki senyum menawan di bibirnya. Ia duduk di singgasana dengan kaki terlipat dan siku bersandar di samping. Ia tersenyum dan bertanya, apakah kau menyiratkan bahwa Jiajia dan aku harus meninggalkanmu dan mendirikan bisnis kami sendiri? Ning Changjiu mengangkat tangannya dan tersenyum, kita adalah sahabat di jalan yang sama. Bagaimana kita bisa dibandingkan dengan mereka? Lagi pula, jika kau berani melarikan diri dari rumah, aku dapat membawamu kembali bahkan jika kau berada di ujung bumi. Siming tersenyum dan berkata, aku tidak akan meninggalkan Jiajia. Hei, Jiajia, dia menipu orang dengan kata-katanya. Sebagai gurunya, tidakkah kau memberinya peringatan? Lu Jiajia berkata dengan dingin, tidak masalah. Ketika kita sampai di barat, seseorang akan mengurusnya. Ning Changjiu berkata dengan percaya diri, Xianger hanya terlihat kuat. Dia tidak bisa mengalahkanku dalam perjanjian 3 tahun. Setelah kita pergi ke barat, aku pasti akan membunuh jiwanya.
Siming mungkin sudah meramalkan akhir cerita ketika mendengarnya mengatakan ini. Pedang panjang itu mengiris langit, lebih cepat dari sebelumnya. Inilah perasaan kebebasan sejati, kebebasan menjelajahi langit dan bumi, puncak-puncak dunia tengah yang luas ditinggalkan satu per satu. Ning Changjiu melintasi garis merah dan tiba di peringkat surgawi. Pemuda itu, duduk bersila di sebuah gedung tinggi, terbungkus kain hitam, dengan 2 tamu di sisinya. Ning Changjiu naik ke peringkat surgawi. Ia menatap 2 orang di samping alisnya berkerut. Di sisi kanan tubuh berdiri seorang gadis kecil yang anggun mengenakan pita warna-warni, ia memandang segala sesuatu di sekitarnya dengan bingung. Setelah Ning Changjiu tiba, gadis kecil itu menyusut di belakang dan menatapnya dengan ketakutan. Dia adalah Si, yang tampaknya telah kehilangan ingatannya. Yuan Jun duduk di depan Yuan Jun telah berubah kembali menjadi seorang pria tua, dengan tanduk spiral kuno di kepalanya dan janggutnya yang terkulai tampak seperti hutan yang terbalik. Menatap Ning Changjiu dan berkata, "Kau di sini." Ning Changjiu bertanya, "Apakah kau menungguku?" Berkata, "Ya dan tidak, tapi aku yakin kau pasti memiliki banyak keraguan. Pengaruh Pangeran Kegelapan telah mereda untuk sementara. Meskipun aku tidak bisa meninggalkan peringkat surgawi ini, aku bisa memberitahumu apa yang kau pedulikan." Ning Changjiu memperhatikan mereka sejenak, lalu duduk bersila di samping mereka. Ia melirik Si yang ketakutan dan bertanya, apa yang terjadi padanya. Menjelaskan, kesengsaraan iblis hati itu seperti peringkat surgawi. Dulu, keduanya dikendalikan langsung oleh Pangeran Kegelapan. Sekarang setelah Pangeran Kegelapan pergi, wilayah kekuasaan kesengsaraan iblis hati tak lagi mampu bertahan. Yuan Jun membawa adikku kembali untukku. Namun, ingatan adikku tentang masa lalu telah rusak parah. Dia benar-benar seperti anak kecil sekarang. Aku tidak tahu kapan dia akan pulih. Begitu, Ning Changjiu mengangguk pelan. Sambil berbicara, ia mengerutkan kening dan melirik Yuan Jun, bertanya, "Kau juga menyerah?" Yuan Jun terlalu bangga dengan usianya untuk memperhatikannya. Ia hanya berkata ringan, "Ini bintangku. Aku baru saja pulang." Ning Changjiu menatap dan berkata, "Apakah ini benar-benar Jupiter yang disebutnya?" Terdiam lama. Ia memejamkan mata, seolah memikirkan masa lalu. Setelah menghela napas, mengangguk dan berkata, "Ya. Ini awalnya Jupiter. Ketika 6 dewa awal datang ke sini, tujuan utama mereka bukanlah energi spiritual, melainkan untuk membunuhku." Yuan Jun juga berkata, "Bagi galaksi ini, dia adalah dewa luar. Ketika aku diusir, aku menjanjikan energi spiritual yang sangat besar kepada dewa-dewa lain, energi spiritual hanya ada di Jupiter. Benda kedua adalah fondasi penciptaan para dewa. Energi spiritual Jupiter adalah yang paling melimpah, dan para dewa bintang lainnya telah lama menginginkannya. Namun, kecuali Zulong, tidak ada satupun dari mereka yang dapat menandingiku, jadi mereka menerima kesepakatan ini." Yuan Jun terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Tentu saja, alasan utamanya adalah kita semua adalah dewa galaksi ini, dan kita harus melindunginya. Peradabanmu pernah melubangi seluruh tata surya. Untungnya, sebuah bencana alam kemudian terjadi, memaksamu meninggalkan bumi dan melarikan diri ke luar angkasa. Bencana itu menghancurkan tatanan tata surya, dan butuh lebih dari 1 miliar tahun untuk membangun kembali segalanya." Ning Changjiu bertanya dengan bingung, "Mengapa kau memiliki ingatan yang begitu kuno, sementara aku tidak mengetahuinya saat itu?" Yuan Jun berkata, "Alasannya sederhana, aku telah hidup lebih lama darimu. Karena bahkan kau, sebagai Kaisar Jun, lahir jauh setelah 6 dewa primordial." Menjelaskan, sebelum umat manusia meninggalkan api peradaban, mereka mengilhami bintang-bintang dengan roh mitos dan legenda, menggunakannya sebagai nama sandi. Selama miliaran tahun terakhir, sebagian besar bintang-bintang ini telah padam, membentuk wilayah bintang mati. Hanya api peradaban dengan sejarah terpanjang yang tersisa, dan itu adalah kau. Ning Changjiu mengangguk pelan. Sebelumnya, di reruntuhan Guhuang, Yuan Jun telah memberitahunya bahwa nama Kaisar Jun berasal dari peradaban kuno itu. Ning Changjiu merenung sejenak, lalu berkata, "Jadi, Changxi dan aku dilahirkan untuk melindungi peradaban baru ini. Kami hanya tidak menyadarinya saat itu." Mengangguk. "Benar, kau, Changxi, Pangu, Nuwa, Sang Bijak Agung, dan yang lainnya adalah bintang-bintang paling terang yang tersisa di wilayah bintang mati. Kalian juga seharusnya menjadi manusia terkuat. Apakah ini misi yang ditakdirkan untuk kita emban?" Gumam Ning Changjiu dalam hati. Awan putih berarak di atas kepala dari menara-menara tinggi peringkat surgawi. Menatap langit dan berkata, "Tapi takdir memang tak terduga. Pangeran Kegelapan dulunya adalah santo pelindungku, tetapi kebijaksanaannya telah terkikis oleh waktu, dan kini telah menjadi hantu yang menghalangi kebangkitan peradaban." Yuan Jun juga melirik ke atas dan bertanya, "Setelah dunia dipulihkan, bisakah kita benar-benar mengalahkannya?" Berkata, "Tidak ada di dunia ini yang benar-benar tak terkalahkan.
Pangeran Kegelapan disergap oleh Santo Pedang dan kini berhadapan dengan Buddha Batu. Ketika seluruh kerajaan dewa dihancurkan, kerajaan itu akan menjadi sangat lemah. Kalau begitu, terserah padamu untuk membunuhnya. Ning Changjiu merenung sejenak dan berkata, membunuhnya seperti kita membunuh matahari. Kau bisa membayangkannya sebagai matahari yang lebih besar. Mengulurkan tangannya dan menggambar di udara, seolah-olah menggambarkan sosok Pangeran Kegelapan yang menempel di atmosfer. Ning Changjiu tetap diam, mengingat kata-kata makhluk abadi di langit. Jimat persik yang lebih besar dan pedang kayu persik yang lebih besar. Aku akan menarik jimat itu. Ning Changjiu menatap daratan luas seolah-olah sedang melihat selembar kertas kosong. Tawaran terdengar datar, dan ia hanya berkata, "Yah, kaulah satu-satunya di dunia ini yang masih punya kesempatan untuk melakukan ini." Yuan Jun menatap dengan acuh tak acuh dan bertanya, "Kalau begitu, kematianmu seharusnya sudah dekat, kan?" Menjawab, "Ya, kenapa?" Tanya Ning Changjiu. "Karena Pangeran Kegelapan dan aku memiliki takdir yang sama." Setelah menjelaskan, menatap Yuan Jun dan berkata, "Ketika saatnya tiba, aku akan mengembalikan dunia ini kepadamu, tetapi kau akan menjadi simbol, tak lagi memiliki kekuatan untuk mengendalikannya." Yuan Jun mendesah, "Tidak apa-apa, selama kau masih hidup." Ning Changjiu bertanya, "Jika matahari hitam turun dan Pangeran Kegelapan membawamu pergi, kau juga akan mati saat kau tercabut, kan?" "Ya," jawab "Sejak meninggalkan bintang kematian, kematian sudah pasti." Ning Changjiu berhenti membicarakan hal ini dan menanyakan pertanyaan yang lebih mengkhawatirkannya, apa itu pelahap jiwa di laut reruntuhan? Apa fungsi mereka? Kejahatan menunjuk ke langit dan berkata, Pangeran Kegelapan telah melakukan banyak hal dalam beberapa ribu tahun terakhir. Dia menciptakan 12 bintang dan setiap tahun dia harus menghabiskan energi untuk menyalakan salah satunya. Dia tidak dapat mengganggu dunia ini secara langsung, sama seperti penguasa kerajaan Tuhan, dia hanya dapat memproyeksikan ke dunia manusia. Jadi, 12 kerajaan dewa, dalam arti tertentu, merupakan proyeksi terselubung dari Pangeran Kegelapan, dan melakukan hal-hal ini membutuhkan banyak energi spiritual. Jari iblis bergerak ke dunia manusia, pada awalnya, di era paling cemerlang para praktisi manusia, ada banyak sekali ascender, tetapi Pangeran Kegelapan tidak memiliki energi spiritual. Kemudian, dengan kematian para makhluk abadi paling berbakat, jumlah kultivator fana secara bertahap menurun. Pangeran Kegelapan juga menghabiskan banyak energi untuk menekan pemberontakan para kultivator. Oleh karena itu, setelah kekacauan besar 500 tahun yang lalu, Pangeran Kegelapan memilih untuk memutuskan jalan menuju kenaikan. Ning Changjiu sedikit mengerti dan bertanya, apakah kau mengatakan bahwa para pelahap jiwa sebenarnya adalah alat bagi Pangeran Kegelapan untuk menyimpan energi spiritual? Mereka menyerap energi spiritual dari laut reruntuhan dan kemudian meneruskannya kepada Pangeran Kegelapan. Mengangguk. "Ya, itulah tujuan para pelahap jiwa." Pikiran Ning Changjiu sedikit berubah. Lalu jika kita menghancurkan semua pemakan jiwa, bukankah Pangeran Kegelapan akan kehilangan sumber energi spiritualnya, dan tidak akan bisa menggunakan sihir lainnya? Seandainya kita menyadari hal ini lebih dari 3.000 tahun yang lalu, mungkin sejarah sudah lama berubah. Sayangnya, tahta kerajaan Tuhan membutakan dunia saat itu. Kata-kata dipenuhi penyesalan yang tak terkira. Lalu Pangeran Kegelapan menciptakan roh-roh bawaan. Jika kita membunuh semua pelahap jiwa, maka Pangeran Kegelapan hanya bisa menyerap energi spiritual dari roh-roh bawaan. Roh-roh bawaan, hal yang paling dikhawatirkannya akhirnya terjadi. Roh-roh bawaan hampir bergantung pada nyawa sebagian besar kultivator top dunia. Jalur penyelamat ini ada di tangan Pangeran Kegelapan. Jika dia mengorbankan banyak orang tak berdosa demi menyelamatkan rakyat, apa bedanya dia dengan iblis? Yuan Jun menatap wajah Ning Changjiu dan tiba-tiba mencibir, "Kau sangat bimbang. Jika aku jadi kau, aku akan segera pergi ke laut reruntuhan sekarang juga dan melenyapkan semua pelahap jiwa." "Aku tidak akan melakukan itu," kata Ning Changjiu. Yuan Jun berkata dengan acuh tak acuh, "Bagaimana mungkin orang yang baik hati menyelamatkan dunia? Silsilah para santo telah berjuang dengan gagah berani, menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa kau harus berbelas kasih?" Ning Changjiu berkata, "Justru karena begitu banyak yang telah meninggal, kita sekarang memiliki ruang untuk membuat lebih banyak pilihan. Aku sudah memikirkan ini selama berhari-hari." Menatap Ning Changjiu dan berkata, "Jika kau sudah putus asa dan tidak bisa mengambil keputusan, aku bisa membantumu. Aku bersedia mengorbankan puluhan ribu orang demi kelangsungan peradaban." Ning Changjiu menggelengkan kepalanya, "Mungkin ada cara yang lebih baik." "Apa?" tanya Ning Changjiu membuka matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Angkat Pangeran Kegelapan." Di tepi sungai Luo, Sao Xiaoli muncul dari air yang bergolak, rambut panjangnya basah kuyup. Energi yin sungai telah terakumulasi di dasar selama ribuan tahun, bertahan. Sebagian besar diciptakan oleh tindakannya di masa lalu, dan menyimpan dendam yang mendalam padanya.
Saat Cao Xiaoli mendekat, ia bisa merasakan seluruh dasar sungai bergetar dan menolaknya. Butuh waktu lama baginya untuk benar-benar memurnikannya. Cao Xiaoli menyeret air sungai ke tepi sungai, dengan cepat mengeringkan tubuhnya dengan api pedang. Ia sedang merenungkan kemampuan batin Luo Shenfu ketika sesosok tiba-tiba muncul dari sudut matanya. Siapa itu? Cao Xiaoli mundur setengah langkah dan bersiap menghadapi musuh. Seorang gadis yang sedikit lebih pendek darinya datang menghampirinya. Rambut gadis itu juga dipotong pendek hingga ke leher, dan pupil matanya cerah dan tajam seperti bilah willow. Namun ia berbeda dari Liu Xiwan. Liu Xiwan tetap memiliki temperamen yang angkuh dan lembut, sementara gadis ini tajam dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah-olah ia terlahir untuk menjadi pedang pembunuh iblis. Untuk membuktikannya, ia membawa kotak senjata yang hampir sebesar tubuhnya. Gadis itu berhenti dan menjaga jarak 8 badan senjata darinya untuk membuktikan bahwa ia tidak akan melukainya. Namaku Sili, dan kau tidak boleh mengawasi murid keempat. Cao Xiaoli berkata dengan agak tak percaya, kau, apakah kakak senior keempat? Sili mengangguk bangga. Cao Xiaoli tidak menanyakan tujuan pihak lain terlebih dahulu, melainkan menanyakan pertanyaan yang paling membuatnya penasaran, mengapa kau membawa kotak senjata sebesar ini? Apa kau tidak lelah? Sili dengan sabar menjelaskan, meskipun aku murid guru, ajaran Taoku diajarkan langsung oleh kakak senior. Filosofi kakak senior adalah bahwa mereka yang berlatih Dao harus mengembangkan semua senjata mereka secara komprehensif, jadi dia mengajariku setiap senjata. Ketika aku pertama kali belajar dengan kakak senior, aku harus membawa kotak senjata ini setiap hari, dan aku menjadi terbiasa. Cao Xiaoli merasa kredibilitas pihak lain tiba-tiba meningkat. Filosofi pendidikan kakak senior sungguh langka di dunia. Kakak senior keempat juga luar biasa, menguasai ke-18 senjata. Sili berkata, hanya pemahaman dasar. Setelah itu, ia menarik pistol dari pinggangnya dan melemparkannya ke sungai. Ombak memercik, berubah menjadi hujan deras, dan roh-roh pendendam di dasar sungai terdiam. Hanya dasar-dasarnya. Cao Xiaoli menatap tombak itu, yang tiba-tiba membesar dan kini menancap miring di sungai, dan teringat buku harian Nuwa. Apakah kau benar-benar murid langsung kakak senior? Sili berkata, tentu saja. Kakak senior mengajariku kerendahan hati sejak aku kecil. Cao Xiaoli menatapnya dengan aneh. Akhirnya ia sampai pada intinya, kakak senior keempat, mengapa kau datang menemuiku? Sili memperkenalkan dirinya, dulu aku adalah Dewa Api Zurong. Api dan air tidak dapat bercampur, dan Cao Xiaoli merasa sedikit gugup. Halo, kakak Dewi Api. Sili melanjutkan, setelah kematian Xuanze, akulah yang merebut kekuasaan atas sungai dan lautan. Cao Xiaoli menatap tombak Sili yang terhunus dan tanpa sadar mundur 2 langkah. Kakak senior, apa yang ingin kau lakukan? Cao Xiaoli bertanya dengan gugup. Sili berkata, jadi aku sangat akrab dengan Dewa Air. Guru memintaku untuk membimbing latihanmu. Petik 2. Petik 2. Cao Xiaoli menarik napas dalam-dalam, kakak senior, bisakah kau menyelesaikan kata-katamu dalam satu tarikan napas? Sili bertanya dengan bingung, ada masalah? Tidak, tidak. Cao Xiaoli terbiasa berkompromi. Ia menenangkan diri dan berkata dengan serius, aku percaya kita bisa mengubah momentum air dan api menjadi kata positif. Sili serius. Ia mengangguk dan berkata, yah, para dewa dan iblis yang kubunuh selama bertahun-tahun ini terlalu lemah. Kudengar Dewi Luo membunuh 3.000 iblis di sini sebelum ia meninggal karena kelelahan. Aku tak sabar untuk berlatih denganmu di masa depan. Cao Xiaoli menatap senjata Sili yang tampak seperti burung merak yang sedang melebarkan ekornya, dan berkata dengan lemah, kakak senior, jangan terlalu berharap. Di peringkat surgawi, komunikasi Ning Changjiu dengan mereka juga akan segera berakhir. Rencana untuk memberi makan pangeran kegelapan sederhana, melenyapkan sebagian besar pelahap jiwa, lalu memberi makan energi spiritual pelahap jiwa yang tersisa, yang akan ditransmisikan kepada pangeran kegelapan. Namun, energi spiritual ini harus dikendalikan dalam rentang tertentu, menjaga agar pangeran kegelapan tetap lemah tetapi tidak terlalu lemah hingga dapat menggunakan kartu truf spiritual bawaannya. Pangeran kegelapan bukanlah makhluk sejati, keputusannya hanyalah hasil dari proses komputasi yang masif dan lambat, sehingga ia tidak cenderung marah karena malu. Tapi bagaimana kita menentukan seberapa banyak energi spiritual yang diberikan? Yuan Jun bertanya, bukankah kita harus menggunakan manusia untuk mengujinya? Ning Changjiu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kita hanya perlu menghitung. Yuan Jun berkata, bagaimana cara menghitungnya? Kau belum pernah benar-benar melihat pangeran kegelapan. Ning Changjiu berkata, hitunglah hal-hal yang harus diselesaikan pangeran kegelapan, seperti menerangi bintang-bintang dewa, dan mempertahankan operasi dasarnya sendiri. Kejahatan seharusnya lebih tahu tentang ini daripada aku. Singkatnya, jumlah energi spiritual yang diberikan harus dipertahankan sebagai dasar keberadaannya.
Suatu hari, ketika ia benar-benar menyadari bahwa sumber energi spiritual tidak mencukupi, itu akan menjadi hari pertempuran yang menentukan. Aku akan membunuhnya sebelum ia membuat keputusan akhir. Iblis memikirkan usulan Ning Changjiu dan berkata, aku telah bersama Pangeran Kegelapan selama ratusan juta tahun. Meskipun ia selalu tertidur di masa lalu, aku tahu energi yang dibutuhkan untuk operasinya. Tapi aku tidak tahu berapa banyak energi spiritual yang dibutuhkan untuk menerangi sebuah bintang. Ning Changjiu segera berkata, Tuan tahu. Tuan pernah menerangi sebuah bintang sebelumnya. Yuan Jun mengelus jenggotnya dan menyadari bahwa rencana ini tampaknya sangat layak. Ning Changjiu melanjutkan, adik perempuanku kebetulan bertanggung jawab atas kerajaan Netherworld kuno. Aku akan kembali ke Buguan untuk bertanya kepada guru tentang masalah ini, lalu aku akan kembali kepadamu. Aku akan memintamu untuk menghitung hasilnya sesegera mungkin, dan aku akan menyampaikannya kepada adik perempuanku, agar dia dapat mengendalikan jumlah pelahap jiwa di Laut Reruntuhan. Merenungkannya lagi dengan saksama, dan akhirnya mengangguk, itu saja. Saat kau kembali, kerajaan Jufu akan dimulai. Berhati-hatilah dalam pertempuran berikutnya. Ning Changjiu bertanya, apakah Kera Liuer kuat? Menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Dia adalah penerus selanjutnya. Dalam hal kekuatan, dia seharusnya yang terlemah dari 12 dewa, tetapi kau harus berhati-hati dengan otoritasnya. Ning Changjiu bertanya, apa otoritasnya? Berkata, aku tidak tahu nama spesifiknya, tetapi aku biasa menyebutnya cermin. Dia bisa menggunakanmu sebagai referensi dan menjadi sekuat dirimu. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.